Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjidul Hidayah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, insya Allah calon-calon penghuni surga. Bertepatan kita menunaikan ibadah haji, ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan. Maghrib ini tadi kita masuki hari yang ke-18. Bagi orang mukmin 17 Ramadan tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena bisa dikatakan 17 Ramadan ini hari ulang tahun lahirnya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui, ajaran Islam ini kan bertumbuh sumber pokoknya dari Al-Quran ini, di mana ayat pertama diterima Nabi pada tanggal 17 Ramadan ini ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Kita sudah ketahui itu. Oleh karena itu saya katakan konsekuensi orang yang mengaku beriman kepada Allah tentu harus juga percaya kepada Al-Quran. Karena rukun iman yang diajarkan Nabi kepada kita kan ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam yang mencipta semua makhluk yang di alam semesta ini. Kemudian percaya kepada malaikatnya, percaya kepada Rasulnya yang satu di antara Rasulullah dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah yang besar-besar, Zabur, Taurat, Injil masa lalu pada zamannya diberikan Allah kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran ini. Jadi percaya kepada Allah harus juga percaya kepada Nabi Muhammad dan harus percaya kepada Al-Quran. Satu kesatuan yang tak terpisah. Karena itu menurut pengertian definisi Al-Quran ada 6 unsur yang dikatakan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, dahului Gusti Allah. Bukan buatan Nabi Muhammad, bukan ciptaan malaikat Jibril, apalagi di luar dua makhluk ini. Ini benar-benar firman Allah. Karena itu ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, kita berhadapan dengan firman Allah. Yang kedua, firman Allah ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada yang lain. Yang ketiga, melalui malaikat Jibril. Sebab ada makhluk Allah yang langsung diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril. Itu bukan Al-Quran, hadis qudsi namanya. Nabi Muhammad yang menyatakan Allah Ta'ala itu. Tapi Nabi nanti menjelaskan ini bukan Al-Quran, jangan ditulis. Sebab Nabi Muhammad ketika terima Al-Quran ini ada sekretaris di samping beliau, catat ini, letakkan sebelah sana, letakkan sebelah sini, dibimbing oleh Nabi. Selain Al-Quran ketika itu tidak boleh ada catatan, biar tidak campur. Karena itu definisi Al-Quran firman Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Yang keempat, berbahasa Arab. Sehingga kalau hadirin menjumpai ada walaupun lafadznya seperti Bismillahirrahmanirrahim tapi ditulis nanti B-I-S-M-I-R-L-A-H, bukan Al-Quran. Karena implikasinya kepada hukum. Menurut mazhab Syafi'i, layar sama layar Rasulullah Muqarrarun tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci, diartikan suci dari hadas kecil maupun besar. Konsekuensinya membawa membaca Al-Quran dan sewudu. Nah, kalau tulisan Latin BISL dan sebagainya tidak ada konsekuensi wudhu. Karena itu catatannya definisi Al-Quran berbahasa Arab.
mulai dari ba-nya bismillah sampai sin-nya qul binas, semua jauh firman asli dari Allah, tidak ada tambahan dari Nabi, pengurangan tidak ada. Yang kelima, berfungsi sebagai hidayah, hudan linnas, hudan lil alamin, petunjuk guidebook untuk manusia dalam kehidupannya. Lalu yang keenam, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril berbahasa Arab sebagai hidayah petunjuk, yang membacanya dianggap sebagai ibadah. Kalau hadis-hadis kursi yang saya sebut tadi itu, satu contoh hadis kursi. Allah Ta'ala kata Nabi, Allah berfirman, manislas amali qadai, barang siapa yang berserah diri, ridho, menerima keputusan qadaku, wasyakara li nafai, mau bersyukur akan nikmatku, kata Allah. Wasabar ala balai, mau sabar ketika aku coba, kata tu siddiqon, aku tulis, aku catat dia sebagai iman yang benar, jujur, temenan. Loh, membaca hadis kursi ini tidak ada nilai ibadah, tidak ada janji dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran satu huruf saja 10 kali lipat pahala. Oleh karena ini satu kesatuan yang tak terpisah, perlu kita mengerti agar supaya kita cinta benar-benar kepada Al-Quran lahir dan batin. Sebab hadirin, selama 23 tahun Nabi menerima Al-Quran secara bertahap, mulai dari ayat pertama tanggal 17 Ramadan ini seperti ini di Gua Hira Jabal Nur Mekah, sampai ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Beliau terima ketika beliau wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 80 hari kemudian beliau wafat. Nah, dihitung oleh sejarah ini, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir butuh waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Akhirnya ditotalkan menjadi 23 tahun. Secara bertahap, sekian lama dikredit istilah orang datasan. Karena itu kalau jamaah masih perlu didayasa dengan kreditan, niru nuzulul Quran. Kalau jamaah masjid ini sedang cash kayak kotak, itu niru nuzulul Zabur, Taurat, dan Injil. Karena kita Taurat cash diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, blok. Injil kepada Nabi Isa, blok. Tapi Al-Quran kepada Nabi Muhammad, cicil ke lebih kota. Karena itu orang yang kesari kreditan pemabian itu niru. Maka kok dicicil, kok berangsur-angsur banyak yang banyak. Nah, yang perlu kita tahu, selama Nabi ini dibagi dua kan, selama Nabi ada di Mekah 13 tahun, akhirnya disebut Makkiyah. Setelah hijrah ke Madinah, menetap di Madinah, Al-Quran masih terus berangsur-angsur beliau terima, akhirnya disebut Madaniyah. 23 tahun, 13 tahun pertama di Mekah itu artinya tidak enak-enakan Nabi menerima Al-Quran. Ya begitu ayat pertama juga diterima Nabi, setelah kemudian diperintah untuk menyiarkan nada-nada nomil ikra bismillahirrahmanirrahim, mulai hari aman kata dihina, dicaci maki, difitnah, dikuyak-kuyak, diintimidasi, tepok karena Nabi Unto, digoni, dilempari batu, puncaknya mau dibunuh. 13 tahun. Selama itu Nabi tidak pernah Rasulullah sambat kalau pesan. Beliau ada dengan sabar. Hanya Allah kasihan sama Nabi yang tercinta ini, beliau diperintah hijrah ke Madinah. Semua sabar. Lu ada di Madinah, hadirin tinggal enaknya enggak, masih dikejar-kejar orang. Sampai tercatat dalam kehidupan Nabi mengalami 28 kali perang. Dan semuanya bersifat defensif, mempertahankan diri karena diserang terus. Itu karena atur. Selama di Madinah memang berhasil kepemimpinan Nabi, tapi ya tetap masih ada intimidasi, masih ada teror, masih ada ancaman. Nah, selama 23 tahun saya lagi tidak pernah keluh kesah, tidak pernah sabar, semuanya dihadapi tugas. Namun mendekati babak akhir Al-Quran diturunkan oleh Allah, Nabi pernah semacam wadul kepada Allah.
yang diwadulkan bukan karena beliau sakit. Akhirnya diterima laporan Nabi wadulan Nabi ini, dikembalikan kepada beliau. Akhirnya tercatat di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Wa qala Rasulku ini berkata, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadirin, Rasulku ini berkata, kata Allah itu hadirin, kalau memanggil Nabi Muhammad itu kata orang Jawa gak pernah jamban. Ya Muhammad, semua panggilan kepada Nabi di Al-Quran itu jabatan beliau. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhan Muzammil. Tidak ada ya Muhammad. Kalau di Al-Quran ada kalimat Muhammad itu bukan panggilan, hanya kalau berita. Muhammadun Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda. Muhammad itu Rasulullah dan bersama orang-orang yang pengikutnya begini sifatnya, cerita. Tapi kalau Allah menunjukkan kalamnya, pembicaraannya, hitopnya itu kepada beliau, nah seperti ini. Ya ayyuhan Rasul, Rasul ini berkata kepada ya Tuhan, sesungguhnya umatku menganggap Al-Quran ini sebuah hal yang sia-sia. Gusti, umatku lo enten sing nganggep Al-Quran ini buatan enten gunanya, dianggap barang yang kecil. Ini mahjuron itu menganggap barang yang kecil. Ini yang dikeluhkan Nabi kepada Allah, bukan karena beliau dianggap dan susah payah beliau berjuang menyiarkan Al-Quran al-Islam ini. Akhir-akhir Al-Quran disia-siakan. Nah sekarang pada saat kita sedikit mengingat nuzul Quran pada saat-saat tarawih ini, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita ini termasuk umat beliau yang maju, menganggap Al-Quran ini remeh, menganggap Al-Quran ini sia-sia, pada sia-sia. Hadirin, karena indikator iman, tanda iman itu abstrak, iman itu baik, tidak ada tampak, tapi bisa dideteksi. Di surat Al-Anfal ayat 2 Allah menyatakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ada 5 ciri. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah jalla subhanallah, begitu dengan kalimat Allah hati ini bergetar. Nah coba indikasi iman kita itu, coba hati bapak-bapak, ibu-ibu itu kira-kira kalau mendengar kalimat Allah hati ini ada kontak, ada setrum, ada getarannya. Ini Allah sendiri, kalau ada berarti ada iman. Maaf, ini sekedar perbandingan. Dulu bapak-bapak yang tua-tua ini ketika ketemu ibunya anak masih nom-noman kan silsilah cinta. Walaupun sekarang sampai kuat dan kata masih cinta. Nah tapi kalau ada cinta, nama kekasih kok diomong oleh orang lain, berarti kontak berat. Begitu ada cinta. Nek ono jenenge kekasih diomong dirasakan kok ono getar belas, cinta palsu. Itu catat. Maka ukuran pertama orang mukmin, orang yang beriman, hatinya ada getaran ketika mendengar nama Allah disebut. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ayat-ayat Allah baik Al-Quran maupun tanda kebesarannya dibaca didengar, tansaya tambah iman. Tanda kalau imannya itu bertambah apa? Kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah, apakah ada frekuensi naik? Kalau diperintah oleh Allah lewat Al-Quran, tambah jalan fastabiqul khairat. Kalau dilarang oleh Allah di Al-Quran, tambah jauh dari maksiat, dari larangan. Itu tanda-tanda iman bertambah. Nah karena itu ketika 17 Ramadan lewat, kalau hati ini dari getaran terhadap Al-Quran, ya maaf, imannya kepada Al-Quran masih belum sama. Jika di sini Pak Yai kita, tokoh-tokoh kita, orang tua-tua kita, kalau melewati 17 Agustus, mengapa kok memperingati nuzul Quran? Apapun acaranya bentuknya, untuk mengingatkan bahwa Islam itu ya Al-Quran ini, akhlak Nabi Muhammad ya Al-Quran ini. Nah kalau sudah tidak digubris Al-Quran ini, berarti umat ini termasuk kita barangkali karena ungkapan Nabi itu manjuron, menyia-nyiakan Al-Quran.
Hadirin, kebutuhan manusia itu menurut ekonomi ya, ekonomi kan bisa dibagi dua. Ada kebutuhan primer, pokok, ada sekunder. Yang termasuk kebutuhan manusia pokok, sandang, pangan, makan. Manusia ini punya sifat malu, karena itu berusaha untuk cari kain, busana, untuk kotor. Butuh bensin, anggota tubuh kita butuh makan. Karena panas, karena dingin, butuh makan bangunan rumah. Ini kebutuhan primer. Bersyukurlah, alhamdulillah kita terpenuhi kebutuhan tiga. Nah yang di luar itu kan kebutuhan sekunder, pelengkap, perabot rumah tangga, aksesoris pakaian, kendaraan, termasuk kebutuhan dulu itu sekunder HP. Dulu itu kalau di telepon rumah, sekarang teleponnya dioyong-oyong, ini HP, ini sekunder. Loh, kenapa sekarang pindah ke primer? Ayo yang sudah punya HP lebih senang mana, Al-Quran atau apa? Saya sendiri mengatakan ini istri kedua. Bujur si ayah, gak tahu kan dengan zaman, gak tahu tak kau ini dikasih zaman. Nah coba ini orang sekarang mahal, gak bapak, gak ibu, gak anak, gak putu, dinirmi, tapi Al-Quran 1 bulan gak disentuh. Betul sama ada tasari, sama apa? Nurulita. Tiada hari tanpa Al-Quran. Lalu apa kata Al-Quran? Nah oleh karena itu mari diberi keseimbangan. Kebutuhan hidup kita sekarang semakin tambah hari semakin tambah banyak, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Hadirin, apa yang dinamakan mungkin kita ya? Ini saya pernah pengalaman sedikit waktu diundang walimahan ke sebuah kampung, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan oleh Ustadz ini. Ketepaan Pak Ustadznya ini yang koreknya ini mau menyesuaikan acara dengan ayat, tidak apa. Coba pinjamkan ya kitabnya. Wih, si tuan rumah kelompokan toilet nggak punya Al-Quran. Tangga ke tangga kan ini gantui bisa. Akhirnya protokolnya lari ke musola kan gua kembali ke walimahan. Bawa Al-Quran sama Ispereden. Ya Allah. Oh tapi saya bangga. Berarti Al-Quran itu sama Ispereden pakai si pocong. Betul data saya itu Nurul Hidayah dalam Al-Quran masih bulu-bulu guys. Betul tapi harus itu. Soalnya fokus berdoa apa? Tadi saya hormati Al-Quran sampai saya. Idealnya itu sebuah rumah tangga Islam punyalah mushaf Al-Quran ini. Idealnya lagi lebih bagus lagi, setiap anggota keluarga punya satu-satu. Contohnya jamaah Masjid Nurul Hidayah, bapaknya punya sendiri, ibunya sendiri, anak juga punya sendiri-sendiri, membantu menolak Delta Sari. Berapa sih Bapak kita Al-Quran ini? Saya tanya di toko buku ada yang 20, 25. Kalau cetakannya katanya baik nih kamu. Rokok 1 pak itu berapa Pak? Tadi bisa berapa? 15.000. Ayo 2 pak kadang-kadang 1 hari habis, 2 hari habis 30.000. Belikan Al-Quran 1. Mbok sampai duit untuk itu loh penggantaan kita terhadap Al-Quran. Belum kemudian membacanya. Ayo anak-anak kita mau belajar Al-Quran. Kadang-kadang bapaknya itu tidak mau tahu. Berikan nosi buku kalau si daftar mati begini. Kadang-kadang ada orang tua itu tidak peduli anak-anaknya itu bandang oleh temannya ke musola, akhirnya ikut-ikut ngaji. Sudah, Al-Quran itu. Lu coba remaja sedikit saja. Pak, saya daftarkan Pak. Kemana? Khusus bahasa Inggris Pak. Keterampilan Pak. Ini di mana? Ayo. Kenapa berapa juta daftar? Loh, 1 juta, 2 juta, Al-Quran. Ayo, tanya kepada guru-guru DPD, orang awam tua ini, orang belas anak habis lulus anak. Mana? Dan jangan sampai lagi kita menghargai Al-Quran serendah itu, membacanya, membacakannya dan sebagainya. Hadirin, membacanya saja ini, mengapa kok disebut Al-Quran? Qara ayat, Qur'anan bacaan. Karena itu diperintah ikra, bacalah, faqra'u, membacalah dalam Al-Quran. Sampai Nabi menyatakan ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu syafi'an li ashabi. Allah akan banyak memberi pertolongan kepada orang yang membaca Quran. Hidup ini terus ada masalah.
Masalah satu belum terpecahkan, ada masalah lain, problem lain. Semakin banyak numpuk masalah, nggak bisa memecahkan, akhirnya sumpah. Dulu belum kerja kasar itu sumpah, sedih, susah. Baru nanti rumah, frustasi, depresi, naik satu tingkat jadi stres, negara stres. Kalau kita selalu baca Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Buai Allah itu pasti ada. Karena itu dijamin la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bebas dari rasa khawatir, takut dan sedih. Kalau kita dekat-dekat dengan Allah. Apalagi ada jaminan pahala. Saya nggak bisa baca seperti Pak Ustadz yang ini tadi, suaranya suaranya merdu, bisa kata. Ya kemampuan orang per orang nggak sama. Karena itu Allah turunkan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an mana yang paling mudah bagi kalian. Ya dibaca kapan-kapan. Besok kan Fatihah, berada tengah-tengah, alif lam mim, mari bodoh, qul huwallahu ahad. Nah, apalagi Nabi menjaminan siapa yang membaca kedua wawakan surat Al-Ikhlas nilai pahalanya sudah sebanding sepertiga Al-Quran 10 juz. Berarti kalau baca dulu 30 juz ada di luar Majlis Nurul Hidayah. Mengapa terawihnya kok ditompet kalau dulu jangan kata ini Allah kan mempermudah ya. Ini kayak semocok sakitab Quran tapi semocok disik paling gampang. Terus gampang-gampang asal mau untuk mendorong itu Nabi memberi insentif. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran 10 pahala. Dicontohkan Nabi alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Berarti alif lam mim 3 huruf kali 10 berapa? 30. Untuk dimaklumi Bapak Ibu, Al-Quran ini memuat 114 surah. Surah ya, surat itu 114. 29 surat diantaranya diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada kalanya kan yang diawali dengan satu huruf nun, shod, 2 huruf yasin, toha, 3 huruf alif lam mim, 4 huruf alif lam mim ro, 5 huruf kaf ya ain so, gimana dan huruf ini tidak tahu ya artinya orang Arab ya. Iya kita tafsir datang karena ini langka. Tapi Nabi memberi jaminan satu huruf nun 10 pahala. Karena itu jamaah Masjid Nurul Hidayah mau cari pahala lewat sedekah ke bawah rumah. Ngapain susah-susah baca Quran? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Nun sedekah. Sedekah kecil ngomongin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sadaqallahul azim. Dan tak tahu lewat karpet masjid. Dijeluk jatuh nun. Oh, itu kan toh ini sih. Ini berat. Ayah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Wah, balik Quran soal itu apa? Kan dia ru, saya nggak kayak karu. Tahu kan? Saking kelas juga tahu itu. 19 kali 10, 190 banget. Ini kok mulai WhatsApp itu berapa huruf? Yang itu ajaran Al-Quran ya. Karena itu ada kemampuan pasti ada jalan. Mana yang paling gampang? Nah setelah bisa baca tahap berikutnya berusaha untuk mengetahui artinya. Datang ke pengajian tafsir, beli buku terjemah nanti dibaca, biar tahu. Jangan nanti membacanya ngaduk galon, tapi perintahnya nggak begitu. Dalam arti sih di wajah ini ngongkon kalor, tapi anak diri melakukan itu, melakukan enak. Wa khalaqul bai'a wa kharrama riba pendayu-dayu, tapi pegawainya kan anak duit. Dan seterusnya jangan sampai terjadi seperti itu. Karena itu setelah bisa baca tahap berikutnya berusaha mengetahui artinya. Setelah tahu artinya prakteknya itu baru iman kepada Al-Quran. Maaf saya tarik ke belakang. Apa sih iman itu? Kata Nabi, iman itu membenarkan sesuatu dalam hati, mengucapkannya melalui lisan, melaksanakan dalam praktek perbuatan. Hati mengatakan Allah itu Tuhan saya, lisannya harus bicara asyhadu an la ilaha illallah.
Prakteknya nurut perintah Gusti Allah, amar ma'ruf nahi munkar, diperintah Allah jalan, sholat, puasa, zakat, dilarang oleh Allah ini dihindari. Itu beriman. Iman kepada Nabi Muhammad. Muhammad artinya diakui Rasulullah. Lesannya baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prakteknya sunnah Nabi dijalankan. Iman kepada Quran. Quran ini firman Allah, hati yakin. Lesan harus baca bismillah sampai surah Allah. Prakteknya apa hasil Al-Quran dilangsungkan. Maka Nabi hadirin tidak hanya membaca, tidak hanya mengajar, beliau praktekkan. Karena begitu banyaknya Al-Quran dipraktekkan Nabi, maka Allah menunjuk ini contoh teladan yang baik. Uswatun hasanah. Kita lalu diperintah mencontoh pribadi Nabi, budi pekerti Nabi, akhlak Nabi. Begitu wafat, Bu Aisyah ditanya, istri muda beliau yang paling banyak, yang paling lama mendampingi Bu Aisyah, Nabi itu dipuji oleh Allah di Al-Quran kok begitu baik akhlaknya. Uswatun hasanah, kita diminta untuk mencontoh bagaimana sih Bu Aisyah gambaran akhlaknya Nabi itu. Beliau hanya jawab singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Quran itu. Oleh karena itu kalau kita ingin meniru akhlak pribadi Nabi, kehidupan Nabi, harus tahu Al-Quran. Nah, Ramadan ini untuk kesekian kalinya kita diingatkan dengan Al-Quran, maka ada kemauan lah, ada tekad untuk dekat terus dengan Al-Quran. Dengan begini hidup kita dibimbing oleh Allah ke atas siratal mustaqim, jalan hidup kita benar, diridhoi oleh Allah, dan dijamin selamat nanti dunia akhirat kita. Mudah-mudahan pada Al-Quran kita ketemu Nabi Muhammad di surganya Allah. Alhamdulillah. Ya ini dewi. Hadirin, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu